pemain-pemain yang sudah lama main di cupang gitu. Kalau mental kan syarat utama kalau ikannya nggak punya mental, biasa nggak mau ngedok, nggak mau ke strip, itu biasa langsung didiskualifikasi. Ada dari Singapura, dari Malaysia itu cukup banyak juga, adalah 100 ekor lebih. Halo teman main, ketemu lagi sama saya Tio. Kali ini kita lagi ada di kontes Wonderfish Beta Show 2025 tanggal 5 sampai 7 September di Mall Living World Alam Sutra. Kebetulan kita datang di hari terakhir di hari Minggu tanggal 7. Nah, ini tuh udah selesai penjurian teman main. Jadi di sini udah ada hasil siapa aja yang juaranya. Dan di sini kita support menggunakan lampu view main. Jadi bisa kelihatan banget ini warnanya lebih mantap-mantap, jadi cakep banget teman main. Nah, hari ini suasananya ramai banget. Tadi banyak banget pengunjungnya dan kita bisa lihat antusiasme dari pengunjung-pengunjung di mall ini teman main. Nah, biasanya kalau kita lihat cupang kan di rumah teman main. Tapi kali ini kita disuguhkan cupang dengan spek yang bagus-bagus banget tentunya. Spek kontes dengan warnanya yang cakep-cakep banget, kualitasnya terbaik teman-teman. Buat yang belum tahu, untuk ikan cupang sendiri itu biasanya ketika kontes yang dinilai itu dari warna solidnya, proporsi tubuh, dan juga gaya renang serta mental ikannya. Jadi secara overall mungkin mirip-mirip sama ikan arwana kali ya teman main, tapi buat lebih jelasnya, detailnya kita coba langsung tanya aja ke panitia atau jurinya. Oke teman-teman, sekarang kita lagi sama salah satu panitia nih. Kita sama Ko Ferry. Halo Bang Tio. Gimana kabarnya Ko? Baik. Nah, untuk di sini tuh Ko, ini kan udah hari terakhir nih. Betul. Dari awal sampai persiapan hari H ini hari Ya, terakhir, betul. gimana nih Ko? Lancar atau gimana nih Ko? Ya, jadi kontes ini penuh warna-warni ya Bang ya. Waduh. Seperti kita ketahui, beberapa waktu yang lalu kan ada kondisi nggak kondusif ya di Jakarta ya. Jadi Ya. kita sebenarnya tadinya kan kita harusnya di ICE Oh. BSD venue-nya. Karena kita bareng dengan Indonesia International Pet Expo IPE. Oke. Nah, kemudian kan ada karena situasi nggak kondusif kan IPE-nya mundur ke akhir Oktober. Oh, dipending. Betul, sementara kita kontes kan udah buka pendaftaran segala macam sehingga player udah siap. Nah, akhirnya kita berusaha untuk cari solusi nih. Makanya kita pindah ke Living World Alam Sutra. Karena Oke. kita merasa BSD mungkin cukup kondusif ya Iya. untuk event gitu loh. Dan memang di BSD alhamdulillah cukup aman gitu. Sehingga kita akhirnya ya udah ada di sini gitu loh. Oke. Nah, tapi ini kan yang saya tahu nih, ini ada tulisan nih kok, Road to IIPE. Berarti abis ini lanjut ke IIPE atau gimana nih Ya, konsepnya? intinya ini jadi salah satu pre-eventnya IPE. Oh, Cuman gitu. apakah bentuknya nanti kontes atau enggak, yang pasti kita dari komunitas beta ada di sana. Cuman bentuk eventnya apa nanti kita akan kaji dulu. Oke. Karena nanti kita terkait penjadwalannya kan akan berubah ya gitu loh. Betul. Jadi akhirnya tenan-tenannya, terus kemudian peserta pamerannya itu kan pasti berubah ya gitu loh. Nah itu kita akan konfirmasi. Oh, saya kirain misalkan yang champion di sini Hah? ada dapat free tiket gitu kok, golden ticket gitu saya. Enggak, Nggak juga, kok. enggak juga sih. Kalau itu sih kita boleh, makanya kita juga ngajak kalau misalnya nanti ada teman-teman dari semua ikan hias, bukan beta doang. Nah, tuh Yang teman mau main. partisipasi boleh ya, teman-teman dari komunitas apapun lah, ikan Ini hias kontaknya apapun. ke Koko atau? Boleh ke saya aja. Nah, nanti boleh. kita cantumin ya teman main. Iya, boleh. Nah, terus kok sampai hari Minggu ini gimana nih kok untuk antusias dari peserta, dari pengunjung Ya. terhadap Oke. kontes ini gimana kok? Jadi ini justru mengejutkan karena sebenarnya kan karena kalau situasi nggak kondusif, kita mau bikin mundur tadinya. Karena kita juga takut ya, kita memikirkan keamanan teman-teman Ya. peserta gitu. Nah, cuman ternyata surprisingly yang paling menolak itu adalah justru pemain. Oh. Karena mereka udah terlalu semangat tuh, semua Wah, ikannya udah siap antusias gitu. banget ya, Iya, jadi kayak pada akhirnya karena semuanya udah di sana, kita yang coba cari solusi gitu loh. Nah, kita kemudian ngobrol dengan pihak Living World gitu. Termasuk juga dengan Mayin tuh.
Kita ngobrol, kemudian juga kita cerita tuh terkait yang evaluasi di Bandung kan. Oh, oke oke. Karena udah dipasangin lampu main, ekspektasi orang-orang terkait penerangan buat kontesnya kan meningkat tuh. Jadi ada tuntutan, nah gue cerita tuh ya kan. Nah, Nggak mau ini downgrade. gini ya, iya. Mereka nggak mau downgrade nih, gimana nih, lu mau pinjemin lagi nggak gitu, mau support lagi nggak gitu kan. Nah akhirnya itu bener-bener resmi bang, jadi bener-bener udah H-1, H-2 itu kita baru diskusi itu dan kepastiannya. Nah ya udah kita ada di sinilah, kita dengan banyak supporter termasuk Rumah Main dan Main Internasional. Thank you banget, udah mau support. Kita bisa lihat bukan cuma ikannya, semua tanknya juga menyala ya bang ya. Nyala bangku. Jadi eye catching nih, exposure-nya dapat banget lah. Ya di sini. benar. Ini menarik banget sih buat first impression-nya dia kena banget ya kok ya. Betul. Nah terus kok, ini kan saya masih pemula banget nih kok Ya, di Cupang, ya, masih baru belajar. Bisa dijelasin nih kok, ini ada kelasnya apa aja? Katanya ada banyak subkelas juga kan kok? Iya betul. Ini di kontes ini kita ada 2 kategori utama ya. Jadi yang show beta sama exotic beta. Oke. Nah itu 2 kompetisi yang nature-nya beda. Jadi kalau show beta tuh versi serius banget, yang ada standarnya bang, ada standar pakemnya, internasionalnya, ada oke. pakem internasionalnya dan tertulis. Nah kalau yang eksotik itu bener-bener ikan yang antik gitu ya, gitu. Oke, jadi lebih ke kolektor aja, Unik, hobis. kolektor aja. Nah itu kan 2 nature ya. Tapi kan yang kolektor itu kita harapannya bisa jadi pintu masuk buat newbie atau hobis baru gitu. Betul. Itu nanti di dalamnya kita total ada 23 kategori ya, 23 divisi, kemudian jadi 147 kelas. Banyak Ya. juga ya kok. Ya makanya pesertanya total ada 1133 di sini. Nah, terus mau nanya kok, Ya, untuk langkah pertama nih kok yang dilakukan buat penghobi pemula, ya. itu kalau memang nih mereka pengen serius di cupang, Ya, ya. itu apa nih kok? Ya, jadi seperti ikan lainnya bang, pada dasarnya kita kan paling penting sebenarnya treatment air ya. Ya, Treatment betul. air itu kita sangat kritikal. Jadi kalau kita bicara kayak misalnya dari paling basic deh gitu loh. Kita bisa, makanya ada beberapa produk main yang relate. Kayak Oh, misalnya untuk garamnya, kalau saya pilih glucosalt ya. Glucosalt main itu dia ukurannya jauh lebih halus. Betul. Sehingga untuk Larut. bercampur ke air, larutnya level kelarutannya jauh lebih cepat. Manfaat ke ikannya lebih cepat. Itu bisa bantu recovery kan, kayak teman-teman kemarin kita bench in di sini kan, fish in kan, mereka kita kasih free untuk pakai main biru yang stabilizer, Oh, sama stabilizer. glucosalt, Glucosalt. sehingga recovery ikan mereka cepat. Proven ya, terbukti di sini ikan-ikannya pada perform gitu. Padahal teman-teman banyak yang datang dari luar kota kan. Dari Nah, mana aja ikannya aman-aman aja. Jadi ada yang dari Batam, ada yang dari Medan, ada yang dari Surabaya gitu. Bahkan juga ada ya, Pak? ikan juga yang kirim-kirim lah. Dari luar juga ada beberapa peserta. Tapi itu berarti ada juga yang cuma ikannya doang? Iya, tanpa kayak owner? peserta-peserta ada dari Singapura, dari Malaysia, itu cukup banyak juga, adalah 100 ekor lebih mah adalah ratusan. Nah, kalau untuk pemula nih kok, Iya. jenis cupang yang cocok dan disarankan sebelum masuk ke level yang serius nih, level kontes tuh apa sih? Kalau saya yang penting karena jenis cupang banyak ya bang ya. Iya. Kita jenis cupang banyak banget. Jadi kalau misalnya yang saya saranin, mungkin agak beda saran saya sama orang pada umumnya. Kalau saya saranin yang kita suka. Jadi Ah, itu mungkin betul. orang lain ada yang ngasih saran pilih yang ekor pendek misalnya karena Ya, lebih mudah plakat. perawatannya, plakat, betul. Kalau saya saranin yang lebih suka. Kita sukanya apa itu karena ketika meskipun perawatannya susah ya, kayak contohnya saya lebih senang krontel ya. Oke. Buat saya susah itu nggak Bukan susah, halangan, tapi karena itu suka. jadi challenge, lebih menantang. Nah, ada nggak sih kok kegiatan edukasi untuk teman-teman nih dari panitia buat penghobi baru, Ya. biar teman-teman tuh bisa paham untuk spek-spek cupang kontes? Iya. Jadi kita sebenarnya pre-eventnya kita juga sering bikin konten, terus kemudian juga ada live di TikTok, live di Instagram untuk kasih tahu kayak misalnya kita punya standar-standar baru atau termasuk pemain baru, kita jelasin tentang standar-standar yang udah ada. Nah, kemudian di arena pun kita juga open, kayak hari ini ada open public, itu kita ada juri yang standby juga termasuk saya. Oh, Mereka kalau ada pertanyaan atau bahkan ketidakpuasan, itu daripada mereka cuma Bertanya-tanya. ngomel-ngomel di sosial media atau suuzon gitu, mereka bisa datang dan tanya langsung. kenapa gitu? Betul, karena mumpung ikannya ada di sini, kita bisa langsung jelasin gitu. Nah, boleh nggak kok kita ambil jalan-jalan lihat nih? Oke, yuk. Saya penasaran ikan kayak gimana sih yang kriteria yang kok Ferry suka nih? Betul, Katanya betul. kan frontal tadi kok. Frontal nih kayak gini nih, Bang. Oh, Ya, jadi ini deh, coba yang di atas nih. oh ini solid color gitu kok. Ini multicolor. Ini kelasnya yang hitam ini black orchid. Oh. Jadi dia anggrek hitam. Jadi dia Anggrek. hitam, tapi di Ada atasnya ada hijaunya. hijau dan titik-titik kayak bunga anggrek.
Iya, polanya. Jadi kayak anggrek. Nah, tuh. Bagus banget ya, Gini, iya ini jenis krontel tuh kayak gini teman-teman. Nah terus kok untuk beda yang paling mencolok nih kok dari cupang kontes dan cupang rumahan tuh apa sih kok? Pada dasarnya semua ikan cupang kontes ya berangkatnya dari rumah sih gitu. Oh iya Jadi benar sih artinya- kok. Benar, cuman memang rawatannya harus ekstra Lebih ya gitu. Makanya kalau saya tadi concern di air, kita harus pakai kayak misalnya contohnya garam. Terus kemudian kalau kalian pakai air pump, recommended banget pakai Mayen stabilizer ya. Iya. Karena ada Klorin. anti klorin ya Betul. gitu kan. Nah, itu kayak gitu. Kemudian ikan cupang juga ternyata butuh vitamin Bang dan mineral. Oh makanya Makanya kita bisa mikro pakai ya. mikronutrien, betul. Karena dia ada vitaminnya di situ, sehingga kalau vitaminnya ada tuh dia jadi lebih tahan penyakit. Terus kemudian dia nafsu makannya lebih besar. Artinya pertumbuhannya lebih bagus ya. Berarti grooming Gitu. lebih maksimal ya. Tuh, Oh. termasuk dia tulangnya kan, apalagi yang ekor-ekor gini kan dia tulangnya butuh kalsium. Nah dari mikronutrien kan ada Iya, mineralnya ya, mineral termasuk trace. kalsium, Betul, trace betul. mineral itu gitu loh. Itu mikronutrien yang dibutuhkan sama ikan. Termasuk ketika dia warnanya metalik, itu kan sisiknya harus shiny kan. Iya. Nah sisiknya itu kan dari kalsium juga, betul. Jadi lengkap lah ya. Tadi kalau misalnya starter pack-nya Mayen ya, Ya, pokoknya stabilizer, recommended banget nih, glukosal kok. sama mikronutrien. Saya bisa ngomong gini karena saya udah coba cukup lama. Dan terbukti gitu. kok. Dan proven. Makanya saya merasa kebaikan ini kan harus di-share ya gitu, Betul, betul. supaya teman-teman bisa coba gitu. Nah di sini ada nggak sih kok yang unik? Ada Yang nih, ada kecil-kecil yang unik gitu banget mungkin, tadi, Pak? ada yang salah satunya yang namanya cupang koki ya. Ekornya Oh, kayak koki. Iya, iya. Kita coba tunjukin nih Nah, teman-teman, boleh nih, yuk, kok. let's go. Coba ditunjukin buat teman Oke. main. Ini yang unik yang tadi saya bilang nih. Oh yang kayak koki Kayu, itu ya? iya betul, bisa di. Ini Nah ini. 1:1 juga belum tentu kali kok ya? Iya, nah ini kayak koki nih. Jadi ekornya kebelah jadi ganda ya, sama apa namanya, analnya juga, anal finnya juga jadi ganda ya, Iya. gitu. Keren banget sih kok. Nah nanti di sini kita ada lagi nih yang unik lagi di sebelah sana. Sebentar saya tutup dulu. Ini ada yang rose tail. Terus kemudian nih ada yang king crown tail nih yang kayak tadi nih. Ini yang king Oh, crown ini tail kesukaan nih. Koko ya? Iya, gue salah satu yang gue suka nih, ini crown tail ya tuh. Yang Ini paling gua disebut suka. king karena munuk kok. Enggak, dia disebut kalau yang crown tail ini karena selitnya saling silang. Kita Oh. bisa lihat kayak XXXX gitu. Oke, oke. Ah ini eksotik juga ya. Salah satu yang paling eksotik menurut saya. Sama ini nih yang tadi nih, kalau kayak king. Kalau pertanyaan lu yang king, ini dia nih teman-teman nih. Ini sih favorit. Bisa dilihat saya ya nih, tanknya ngomong-ngomong menyala ya karena Iya. lampunya. Nih ini tuh. sih. Nggak main-main. Teman-teman nih, bisa Kok. lihat ya tuh. Ini yang merah kan bisa lihat warnanya ya teman-teman ya. Maksimal banget. Ini gemoy-gemoy banget ya kok. Gemoy. Sama yang ini mungkin. Ini yang juara satunya nih. Ini kalau yang X6 itu kode-kode subnya kok. Ya kelasnya. Oh, Jadi kode kelasnya dari A1 sampai terakhir X14 gitu. Ih, Emang banyak banget ya kok ya. Iya. Nah ini yang eksotik deh pokoknya. Berarti kalau untuk penilaian tuh dari masing-masing kelas baru nanti dipilih championnya lagi atau gimana kok? Iya betul. Jadi kita penilaian sebenarnya di setiap kelas kita lakukan penilaian. Jadi kayak bentuknya itu kan bentuknya beda-beda ya jenisnya. Kemudian warnanya, setiap warna kan punya standar masing-masing. Oke. Termasuk satu lagi yang unik di cupang adalah deportment. Oh, Jadi iya, show-nya, ya kalau misalnya di Arwana atau di Lohan juga kan mereka harus perform ya. Iya. Nah kalau di cupang performnya tuh dengan cara ngedok. pakai Biasa flare gitu. itu kok. Bisa pakai flare atau kita buka sekatnya gitu. Kalau yang tenang bagus itu kan menambah nilai dia ya gitu. Iya. Berarti kan bagus kalau nggak perform juga percuma, ya kok ya? Percuma itu kayak kita bicara misalnya di catwalk ya. Kayak Pragawati gitu, bodinya oke, cantik, tapi kalau misalnya dia nggak bisa jalan di catwalk kan aneh juga ya Iya, gitu. sayang. Ya kira-kira gitu perumpamannya. Nah terakhir nih kok, ada nggak sih pesan dari Koko sebagai panitia buat penghobi biar lebih semangat, terutama buat pemula-pemula nih kok? Oke, jadi kalau buat gua saran untuk teman-teman yang baru berhobi, khususnya di hobi ikan hias ya. Yang pertama kita cari hobi yang memang bikin kita senang. Ah, Jadi termasuk penunjangnya gitu. Apapun yang menunjang hobi itu supaya kita happy dan bukan pusing gitu. Makanya kita harus rajin kayak misalnya cari tahu gitu. Karena sekarang kan sudah zaman sosial media Iya, ya. udah mulai, supaya Pak, ya. mempermudah gitu. Makanya dengan menggunakan water treatment yang pas, rawatan yang tepat tuh
kita akan jadi lebih mudah. Iya, Karena sangat kalau kita nggak pakai water treatment yang tepat, itu kan malah jadi pusing ya. Iya. Ikan beli mahal, terus sakit, mati lagi kan, pusing nggak? Pusing, kok. Pusing. Makanya menurut gua kita harus pakai produk-produk yang tepat gitu. Jadi solusinya kok. Ya, jadi solusinya buat saya kita bisa pilih produk-produk yang seperti tadi saya jelasin ya, kayak ada yang sederhana kayak main stabilizer, terus mikronutrien gitu kan. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian mau menikmati ikan-ikan di performa maksimalnya, kalian juga bisa pakai lampu main. Jadi lampu main kan mungkin identik sama arwana ya, Iya. gitu kan, yang premium ya. Ternyata ikan cupang ketika ditaruh di bawah lampu main juga ternyata terlihat lebih premium ya, Iya. gitu. Jadi mungkin itu bukan apa yang dipajang, tapi bagaimana cara kita mendisplay itu supaya kelihatan lebih elegan, lebih mahal, dan secara kepuasan sebagai penghobi itu jadi lebih maksimal ya Bang. Gitu. Oke, siap kok. Mungkin segitu dulu sih kok Oke, pertanyaannya. siap. Thank you ya Makasih banyak, supportnya Kok. ya, Ipeng, main makasih ya. banyak, Kok. Oke, Kok. Oke, bye-bye. Nah, teman main, sekarang kita udah sama salah satu juri, yaitu Iya. Konovandro. Iya, Halo, Ko. halo. Nah, jadi Konovandro ini basicnya sebagai fotografer dan juga di sini sebagai juri. Betul. Nah, Kok, untuk penilaian di sini dengan adanya lampu view main ini gimana kok? Apakah membantu atau gimana kok? Ya, jadi sebenarnya tugas juri itu kan pertama menilai dari fisik ikannya ya, dari mental. Jadi yang sangat dibutuhkan itu adalah pencahayaan, karena kita butuh ngelihat detail banget ikannya. Jadi kita sampai ngezoom banget lah kasarnya gitu kan. Nah, dengan lampu penerangan yang tepat itu sangat ngebantu kita untuk menilai fisik dari ikannya gitu. Nah, lampu itu juga bukan sembarang lampu yang hanya cukup terang ya, tapi yang menunjukkan warna aslinya. Jadi yang dibutuhkan adalah lampu yang memberikan pencahayaan yang sesuai dengan warna aslinya sebenarnya itu. Nah, itu yang sangat membantu juri dalam memberikan penilaian itu. Oke, siap kok. Nah, terus untuk penilaian di sini kan ada dua kelas ya kata kok, eksotis Betul. dan yang umum Beta ya, Kok? show, Nah, iya. beta show. Nah, itu ada perbedaan pada saat poin penilaian nggak sih kok? Ada, jadi kalau penjelasannya dulu secara umum beta show itu adalah beta kontes yang sudah ada aturannya gitu. Jadi yang dinilai itu dalam tanda kutip adalah kesempurnaannya sebenarnya gitu. Overall. Betul. Nah, itu kan sebenarnya lebih kepada pemain-pemain yang sudah lama main di cupang gitu. Nah, kita sekarang buka kelas kolektor atau eksotis sebenarnya ya. Ini untuk pemain-pemain cupang yang baru. Jadi dia nggak perlu ribet misalnya komposisi ekor dan ini harus berapa persen gitu. Jadi yang menurut kita secara kasat mata itu kelihatan ikannya cakep aja gitu loh. Jadi siapapun yang pemain ikan cupang baru itu bisa juga ikutan kontes di kelas eksotis atau kolektor kelas gitu sebenarnya gitu. Gitu. Bedanya itu sih. Oke. Gitu. Untuk ikan di sini sendiri ada yang unik nggak kok? Yang dari kolektor kelas ini? Ada. Jadi salah satu kelas di kolektor itu ada yang namanya unique form. Jadi bentuknya unik atau unique color yang warnanya berbeda gitu ya. Nah, yang unique form itu justru yang paling banyak dan mungkin kita nggak pernah lihat ikan yang misalnya ekornya ada 2, kemudian analnya bagian bawahnya ada 2, atau dorsalnya bagian atasnya itu ada 2. Nah, itu salah satunya contohnya ada yang di situ tuh yang jadi juara kelas kolektor gitu. Dia ekornya ada 2, analnya ada 2 seperti ikan mas koki kalau berenang. Oke, Gitu. Nanti mungkin kita bisa tunjukin teman. Boleh nanti kita. Nah, kok untuk pemula yang biasanya baru ikut kontes, Ya. biasanya kesalahan apa sih kok yang terjadi? Biasanya kalau untuk yang pemula itu di kelas kolektor atau di eksotis itu adalah penempatan kelas. Oh, Gitu, karena mungkin pertama karena kebanyakan di kelas kolektor atau eksotis ini kan pemain baru ya. Iya. Mereka belum tahu sebenarnya cocoknya ikan ini masuk kelas yang mana, karena ada beberapa yang ada irisannya. Oh, gitu. Jadi bersinggungan kok. Betul. Jadi misalnya ada di kelas itu dolphin head yang kepalanya seperti punuk unta, atau kelas bonsai. Jadi beberapa ikan bonsai itu mayoritas dia ikannya berpunuk seperti unta. Jadi kadang-kadang ada yang salah masukin kelasnya. Oke. Gitu, dia sebenarnya cocoknya adalah di kelas yang dolphin head tapi dimasukinnya ke kelas bonsai, atau sebaliknya bonsai Tapi dolphin head. tapi masuknya dolphin head padahal maksudnya punuknya nggak terlalu besar. Nah, seperti kayak gitu sih. Nah, terus saya mau tanya nih kok. Ya. Kalau misalkan salah masuk kelas, itu jatuhnya didiskualifikasi atau secara penilaian? Oh enggak, Tetap ini, kita lakukan reclass otomatis. Oh, gitu. Gitu. Jadi nggak didiskualifikasi tapi kita lakukan reclass sendiri. Jadi langsung kita rubah kelasnya
sesuai dengan yang pas dengan bentuk ikannya. Gitu. Oke kok, mungkin segitu dulu untuk Oke. pertanyaannya. Siap. Makasih banyak nih Ko. Sama-sama. waktunya. Thank Sukses you. Terus ya Ko. Thank you. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Ko Domi. Halo Ko. Halo, Ko. sehat. Nah, jadi mau tanya nih Ko, untuk cupang-cupang di kontes itu biasanya apa sih yang paling banyak pesertanya tuh, kelas apa? Terus mungkin bisa dijelasin juga Ko untuk penilaiannya, kan ada 2 kelas nih Ko. Ada yang eksotis sama yang beta show ya Ko ya? Betul. Itu dulu Nah, aja mungkin. Kalau untuk yang beta show ini yang hias itu yang itu kita peserta sih rata-rata paling banyak memang di short fin atau Short plakat fin, oke. gitu. Jadi warna ekor-ekor pendek. Nah itu paling banyak pesertanya. Nah terus kalau secara warna yang paling banyak itu ikan-ikan warna multicolor. Yang warna-warni itu, nah itu ada satu kelas yang pesertanya satu kali hampir 30 ekor. Dimana rata-rata itu cuma 10-15 dia bisa sampai 30 ekor. Bahkan kadang-kadang ada kontes di luar yang bisa sampai 50 atau lebih. Nah, jadi memang multicolor itu paling banyak sih, salah satu Paling yang hits paling kok. banyak peminatnya di Indonesia gitu. Nah, terus Ko, untuk yang kelas multicolor ini, hmm, kalau misalkan dibandingin sama ikan yang solid atau single color ya Ko ya bahasanya? Betul, solid. Nah, itu lebih susah pelihara yang mana sih Ko? sebenarnya kalau secara perawatan sama aja gitu. Kayak penggantian air, kasih pakannya, itu semua sama aja sebenarnya. Cuman memang yang membedakan itu kenapa multicolor ini menarik, dia itu ada namanya proses mutasi warna. Gitu. Jadi pas multicolor ini, pas kecil itu warnanya biasanya cuma hijau merah. Pas baru umur sekitar 1 bulan tuh hijau merah. Nanti ke 3 bulan tiba-tiba dia warnanya hilang. Jadi transparan dulu. Jadi istilahnya kalau di cupang tuh selopen warnanya, dominan selopen. Ya, jadi kayak bening gitu. Nah, habis itu sekitar 3 bulan setengah ke atas dari itu baru mulai naik warna-warnanya gitu. Sampai gede, sampai 6 bulan, 8 bulan baru dia naik nambah-nambah warna, bermutasi bisa keluar warna merah, hijau yang dimana kita nggak bisa memprediksi dia warnanya seperti apa gitu. Jadi makanya kenapa orang tertarik sama ikan ini, karena kayak apa ya, kayak main gacha gitu. Iya, jadi beli ikan online. Kayak beli ikan tuh tiba-tiba kita nggak tahu nanti dapatnya warna apa gitu. Nah, itu yang kadang-kadang sekali dapat jackpot bagus bisa dijual mahal. Gitu. Nah, terus kok ada nggak sih orang yang tertarik nih kok? Misalkan beli pas lagi tadi kondisinya apa namanya kok, selopen ya? Nah, itu ada nggak sih orang yang mau beli kok? Ada. Jadi memang ada orang yang bisa apa ya, kira-kira gitu, sengaja gitu. Jadi pas cellophane itu kan dia kadang-kadang udah ada yang keluar notol-notol dikit. Nah justru di situ karena udah mulai kelihatan ada prospek naik warnanya, dan dia bisa memprediksi sih biasa gitu. Karena kalau masih cellophane banget biasa jarang sih orang beli. Biasa udah mulai warna dikit, itu biasa di 2,5 sampai 3 bulan tuh udah mulai kelihatan tuh ada potensi-potensi warna apa yang bakal naik gitu. Misalkan, walaupun masih gambling. Iya, walaupun gambling kayak udah mulai kelihatan ada kuningnya, ada merahnya atau warna hijaunya gitu. Walaupun masih gambling tapi orang karena itu masih murah kan. Nah, jadi orang masih berani beli biasanya. Nah, terus kok untuk ikan-ikan spek kontes itu apa sih kok yang paling susah buat digapai? Misalkan buat bikin badannya kotak atau gimana mungkin kok? Kalau untuk kontes sih udah pasti karena penilaian utamanya kan biasa kalau kontes itu pertama mental, kalau ikan cupang mental ikan, bentuk sirip dan bentuk badan sama warnanya. Nah jadi yang susah memang kombinasi ketiga ini gitu. Ada ikan kontes tuh kadang-kadang warnanya bagus banget, perfect, tapi bentuknya nggak bagus. Gitu. Ada yang bentuknya bagus tapi warnanya ada kurang dikit gitu. Jadi memang yang susah di maintain tuh biasa lebih ke komposisi dari itu gitu. Ngejaga badannya nggak boleh terlalu gemuk. Nah itu pengaruh dari pakannya gitu kan. Kalau terlalu banyak makan yang terlalu banyak fatnya, itu pasti ikan terlalu gemuk, siripnya nggak berkembang. Gitu. Makanya harus ada gabungan dari fat, protein, ada kalsiumnya untuk biar siripnya juga seimbang gitu sama badannya gitu. Nggak boleh siripnya terlalu gede, badannya terlalu kecil, juga nggak bagus kan proporsinya gitu. Iya. Gitu. Nah, jadi yang susah di maintain tuh itunya sih. Kok. Terus untuk tadi kan ada warna, ada bentuk tubuh nih kok. Kalau misalkan satu terlalu menonjol juga kan jatuhnya timpang ya kok ya? Betul. Nah, berarti ikan yang bisa dibilang champion itu yang memang poin keduanya ini
menonjol ya kok. Ya, jadi dia lebih ke rata-rata gitu loh. Kalau mental kan syarat utama kalau ikannya nggak punya mental, biasa nggak mau ngedok, nggak mau keluar strip, itu biasa langsung didiskualifikasi. Nah, jadi kita cari penilaiannya tuh kita sistem minus gitu. Oke, Jadi semua cari ikan salahnya. startnya 0 gitu. Kita bukan nyari kelebihan ikan, Nyari minusnya. tapi nyari yang paling sedikit minusnya gitu. Misalkan siripnya ekornya nggak 180, itu ada pengurangan. Terus warnanya nggak bersih, ada di ujungnya ada transparan. Nah, itu jadi pengurangan. Jadi makanya nanti di-compare nih, ada yang bentuknya bagus, yang warnanya bagus, di-compare minusnya. Oke. Jadi ada poin-poinnya sendiri gitu. Ada yang -3, -5. Nah, nanti kita cari yang minusnya paling sedikit gitu. Karena rata-rata namanya ikan makhluk hidup nggak ada yang sempurna. Iya. Hampir bisa dibilang nggak ada yang minusnya 0 gitu. Pasti ada yang -3, dikit -5 gitu. Itu jarang banget, yang minusnya 0 tuh jarang banget. Makanya kita sistemnya seperti itu ngebandinginnya. Jadi balance antara warna, bentuk ikan, dan mentalnya juga. Oke. Nah, terus kok untuk persiapannya nih, kalau misalnya ikan mau kontes itu kira-kira berapa lama kok? Entah dari warna atau mental. Oke, Mungkin jadi ada ini. kalau untuk persiapan kontes tuh memang kita biasa, karena tergantung kategori ikannya, ukurannya gitu kan. Benar. Kita tuh untuk di kontes ini kita ada start dari baby, junior, sama reguler. Reguler itu udah dewasa gitu. Oke. Nah, itu semua beda-beda. Kalau baby itu memang size-nya kecil. Kadang-kadang ikan biasa cukup 2 minggu perawatan tuh, dari misalkan baru dibotolin, kita rawat ke solitaire 2 minggu gitu kan. Nah, itu sebenarnya udah bisa gitu. Cuman kalau untuk sampai yang reguler itu, yang terutama yang bisa menang best of show, nah itu biasa rata-rata sih 4-5 bulan gitu. Jadi memang butuh perawatan intensif juga gitu kan, kayak rutin ganti air gitu kan. Terus pakannya harus cukup sesuai komposisinya tuh, nggak boleh terlalu gemuk seperti yang tadi saya bilang kan, nggak boleh terlalu gemuk, nggak boleh terlalu kurus juga. Terus untuk warna-warna multicolor gitu kan, itu butuh juga namanya suplemen gitu kan, untuk naikin warna ikan gitu kan, kayak micronutrient. Yang main itu rata-rata pakai buat warna-warna multicolor ini buat naikin warna metaliknya gitu. Nah, itu bagus tuh buat ikan cupang, terutama yang multicolor, biar warnanya lebih cepat keluar juga. Karena kan kayak tadi gue bilang kan, kayak multicolor tuh lama banget nungguin warnanya, kadang-kadang 6 bulan gitu. Itu kita menstimulus dia biar cepet Doping gitu. ya, kok? Iya, betul. Bukannya kita enhance atau apa gitu. Cuman kan dia akan keluar pada akhirnya warna itu. Cuman kan kalau lebih cepat kita Kenapa bisa apa ya, yang tadinya mungkin reguler nunggu 6 bulan, kita bisa 4-5 bulan udah bisa full warna seperti itu. Oke kok. Nah, mungkin bisa di-spill kok ikan-ikan champion ini kok. Oh, boleh. Nah, ini kita kan ada, kalau untuk show beta tuh ada 3 championnya. 3 champion. Gitu. Jadi ada new color variation, best of new color variation, ada best of optional, sama best of show. Oke. Gitu, ada 3. Nah gitu. Jadi kalau best of new color variation itu kita ada satu kategori khusus untuk warna-warna baru. Warna-warna yang baru ada mungkin sekitar dari tahun 2000 awal sampai sekarang gitu. Kalau yang di regulernya itu rata-rata ikan-ikan yang ancestral lah, yang dari dulu tuh udah ada gitu. Nah, itu jadi kita bagi kategorinya untuk develop orang, karena kan ikan cupang warnanya nggak habis-habis ya. Betul. Baru terus, ada terus. Nah, jadi itu tujuan kita bikin best of new color variation itu. Nah, ini yang best of new color variation ini, ikannya yang menang itu dia tanco. Kayak koi ya. Koi kan ada tanco. Nah, dia tuh seperti itu, mirip. Jadi ini yang warnanya transparan. Nah, salah satunya yang tadi saya bilang tuh, multicolor kan basicnya ke transparan dulu. Nah, cuman kalau yang ini, dia hanya keluar warna merah di kepalanya doang. Sisanya bener transparan putih. Nah, itu bikin dia istimewa dan harganya lumayan. Berarti ini jatuhnya multicolor kok, tanco basicnya ini. Kadang-kadang dari multicolor atau dari yang koi base seperti itu. Oke. Gitu. Jadi memang yang seperti ini, kita nggak bisa breeding cari warna ini, ketemu warna ini, hasilnya warna kayak gitu nggak. Nggak bisa ya. Pasti beda-beda. Kita nggak bisa prediksi warnanya apa. Beda kalau dengan warna solid. Merah, kita kawin sama merah 100%, 99% hasilnya kan ada warna merah gitu. Nah, terus ini ada juga setelah itu best of optional gitu. Nah, jadi kalau optional itu adalah kategori yang selain di regular, kayak misalkan kita cuan female, terus atau ikan-ikan yang size-nya masih junior, baby gitu. Terus ada juga kita ada kategori khusus yang hanya nilai bentuk. Oh, gitu. Jadi formasi aja. Iya, jadi kita kan tadi ada 3 poin penilaian. Betul.
bentuk, warna, dan mental. Ya. Jadi kalau ini yang nilai mental dan bentuk aja, warnanya nggak kita nilai. Oke. Jadi kita ada kategori khusus. Nah kebetulan yang menang itu untuk best optional itu yang ini yang hanya kategori bentuknya aja, best of double tail foam and finish. Jadi hanya bentuknya aja gitu. Tapi kalau ini secara warna oke nggak sih kok? Secara warna kalau di nilai secara warna dia banyak minus ya. Oh gitu. Nggak bagus. Banyak bocornya gitu. Iya, jadi warnanya kan badannya hitam tapi ada abu-abunya. Di siripnya efek api-apinya sih bagus ya. Di siripnya dia lebih kekurangan warna di badannya gitu. Kalau dia warna di badannya mungkin lebih solid satu warna atau ada kontrasnya gitu. Nah, itu mungkin akan jadi lebih bagus gitu. Berarti kalau untuk warna sebenarnya lebih oke seperti yang best of show ini ya kok ya? Betul. Nah, kalau best of show ini kita ada pilihan warna kan. Nah, kebetulan ini warna solid gitu. Jadi karena itu kita butuh nilai warnanya juga. Maka ini satu warna ini Crown Tail Royal Blue atau Steel Blue, warna abu-abu. Oke. Nah ini salah satu yang dapat best of show. Ternyata detail banget ya teman main. Saya kirain tuh tidak sesulit itu. Ternyata banyak banget poin yang harus diperhatikan. Tadi mental, Bentuk sirip tubuh, sama warna. warna tuh teman main. Oke, mungkin segitu dulu kayak. Makasih banyak. Oke, nih, Kok, buat sama-sama. Thank you udah waktunya. mampir untuk lihat ikan cupang kita. Siap. Kok. Nanti kita mampir-mampir lagi. Lebih sering, Boleh. kok. Siap. Oke teman main, sekarang kita udah sama salah satu peserta. Halo kok, namanya siapa kok? Aku Steve sih. Dari Hoki Beta. Dari Hoki Beta. Oke. Di kontes kali ini turun berapa ikan kok? Saya turun 30 lah. 30 kok. Iya, totalnya 30 ekor. Ada yang juara nggak kok? Atau juara semua kok? Lumayan banyak lah. Lumayan banyak ya kok ya. Selamat nih kok. Nah terus untuk kontes kali ini kok, apa sih yang menurut Koko menjadi pembeda yang mencolok banget gitu kok? Wah, kalau kontes kali ini sih untuk IPE ini sih beda semua sih. Beda sendiri malah. Terutama dari lampu. Terus dia punya soliter juga pakai ini kan apa soliter beda sama yang biasanya gitu. Iya lebih shining gitu kok ya. Terus lampunya juga beda lah kayaknya, lampu flat ya. Apa nggak menyebar lampunya. Terang banget ya lampunya. Terus menurut Koko untuk pendapatnya tentang kontes ini gimana kok? Wah, bagus. Eventnya berhasil banget sih. Meskipun ketunda di ice ya. Jadi Oh di sini- iya. Tadi kan di ice kan. Berarti nanti di ice Koko lanjut turun lagi sama tim kok? Di ice betanya sih kayak udah enggak ya kalau betanya. Oh tapi Koko pribadi turun kok? Kalau ada eventnya pasti turun. Mantap. Kalau Oke ada siap. eventnya. Mungkin gitu dulu kok. Makasih banyak ya kok. Dan Oke. selamat juga kok. Siap, thank you Sukses ya. terus Ya. kok. Thank you. Oke teman-teman, jadi segitu dulu untuk konten kita kali ini. Nah, dari obrolan-obrolan barusan ini kita jadi belajar kalau untuk pelihara ikan cupang kontes itu butuh effort yang lebih. Entah dari pemberian pakan yang bergizi dan juga kualitas air yang lebih stabil dan juga mental ikannya sendiri teman main. Untuk kalian teman-teman pemula yang baru belajar, jangan buru-buru, nikmatin terus prosesnya. Pelan-pelan aja belajar karena untuk pelihara cupang kontes itu nggak cuma soal penampilan, tapi juga soal kesehatan dan juga mental ikan. Itu penting banget teman-teman. Nah, mungkin untuk nextnya kalian bisa kasih rekomendasi, kita mampir ke kontes ikan apa lagi ya teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya untuk kalian yang suka konten ini. Dah.